juga hampir sama dengan yang nomor 3 tadi terkait apatis gitu ya. Tapi kalau semangat ini sebenarnya lebih kepada teman-teman yang sebenarnya sudah punya kecenderungan atau sudah punya keinginan untuk berpartisipasi. Akan tetapi ya sama sering kita dengarkan angan-angan tai ayam dan seterusnya gitu ya. Atau hanya semangat pada momen-momen tertentu dan seterusnya. Nah, bagaimana kira-kira ini pendapat teman-teman paslon 1 nih untuk menjaga semangat pengurus misalnya ya, atau teman-teman yang sudah mau berpartisipasi ini, itu kan kadang ya kalau ada momennya, lagi bagus momennya semangat, ya kayak sekarang ini nih. Tapi kalau kita kehilangan momen, semuanya hancur gitu. Sampai kepada titik yang paling rendah mungkin cuma ketua dan wakil ketua yang semangat, bisa jadi. Nah, bagaimana kira-kira trik atau tanggapan teman-teman terhadap ini untuk menjaga semangat itu atau mengakali momentum itu tidak hilang gitu. Terima kasih. Ya Bang, berapa menit Bang waktunya Bang? Di mute. Silahkan paslon nomor 1 menjawab dengan waktu 3 menit. Jelas ya? 3 menit waktunya. Ya, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab pertanyaan dari abang panelis bahwa semangat orang-orang terlibat di dalam Al-Kamil sebenarnya kalau menurut saya hanya segelintir orang ya, semangat yang ikut terlibat langsung berkontribusi baik katakanlah sebagai pengurus ya, hanya segelintir orang. Kenapa orang-orang lain Al-Kamil lain tidak begitu semangat? Kalau saya beranggapan bahwa Al-Kamil ini sangat sedikit sekali keuntungannya jika kita terlibat di dalam Al-Kamil. Jadi untuk mengurus Al-Kamil bukanlah sesuatu hal yang sangat bisa bisa bikin kita berkembang seperti itulah untuk bagi pengurus. Nah, tapi untuk menjaga semangat nggak seksi. Iya, nggak seksi gitu Bang ya. Jadi untuk menjaga semangat para pengurus ya harus ada sebenarnya keuntungan-keuntungan yang ditawarkan kepada pengurus seperti itu biar ada kerja nyata, program-program jalan kayak gitu. Nah, yang kami tawarkan itu adalah kami membuat dana abadi Al-Kamil. Nah, dana abadi Al-Kamil ini peruntukannya nanti akan dikelola sedemikian rupa bagaimana Al-Kamil nanti bisa menghasilkan uang sendiri untuk membiayai program sendiri, membangun usaha sendiri, kemudian membiayai pengurus, diberikan insentif kepada pengurus. Jadi mudah-mudahan kalau memang ada program yang betul-betul dilihat oleh anggota Al-Kamil, ada program yang sangat bagus, yaitu uang misalnya berinvestasi di Al-Kamil, Al-Kamil pun menghasilkan uang untuk untuk manfaat pun ke anggotanya. Mudah-mudahan Al-Kamil akan semakin bagus lah, semakin dilirik orang. Dan untuk mencalonkan ketua pasti orang berebut seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit terkait semangat ya. Jadi kalau dari kami menindaklanjuti semangat ini adalah kami tidak ingin Al-Kamil ini menjadi organisasi, artinya kami tidak ingin berbisnis di Al-Kamil ini. Justru kami ingin anggota Al-Kamil yang memiliki usaha bisa terbantu dengan dana Al-Kamil. Sehingga Al-Kamil semakin maju, artinya anggota Al-Kamil ya, anggota Al-Kamil bisa maju mengembangkan usahanya dan nanti bisa mendukung yang namanya kemandirian finansial Al-Kamil sehingga lebih semangat untuk istilahnya bersemangat dalam mengurus Al-Kamil dan terlibat dalam program-program Al-Kamil. Mungkin demikian. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1 yaitu Monten yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan panelis. Untuk berikutnya paslon nomor 2 saya rasa tidak bisa memilih lagi karena sudah tinggal nomor 4. Kami persilahkan kepada panelis. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, ya nggak bisa milih, mohon maaf, Rinda syukur. Dan ini ya saya sebenarnya memang pengennya ini terakhir, ya, pengennya terakhir. Kita buka.
Ini isu juga. Bahkan ini isunya sekarang lagi hot dibahas di chatnya Zoom kita ini. Posisi. Nah, jadi begini. Kan ya isunya seperti saya sampaikan tadi lagi sedang hot dibahas di chat Zoom ini. Posisi pimpinan Al-Kamil. Apakah memang harus di Sidimpuan atau boleh di mana saja? Kan begitu. Itu yang lagi dibahas. Memang kalau di Sidimpuan itu posisi di Sidimpuan yang diunggul-unggulkan atau dibangga-banggakan adalah keuntungan atau apa namanya? Bonus demografis, bonus geografi berarti mungkin kalau sekarang. Bonus geografi karena berada di pusat kekuasaan Nurul Ilmi lah tanda kutip ya. Dekat dengan yayasan dan seterusnya. Nah, tapi kemarin kita memang sempat berpikir bahwa kenapa harus di sana saja. Jadi kalau kita bahas di chat di WA grup Al-Kamil juga sampai ada saut-sautan. Ada yang berpendapat memang lebih bagus di sana karena tadi itu ya dekat dengan Nurul Ilmi. Ada juga yang berpendapat bahwa ya selama ini bonus demografi atau bonus geografi itu nggak dipakai kok, nggak kelihatan ada perkembangan begitu. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman paslon nomor 2? Silakan. Baik, untuk paslon nomor 2, pertanyaannya sudah jelas ya. Ya. Silahkan menjawab dengan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, sebenarnya ini kurang pas ya, karena ini paslon jadinya ini nih. Gitu saya. Oke baik, tapi karena Bang diminta menjawab sejauh ini. Jadi pada dasarnya teman-teman sekalian, bahwa memang sejak tahun 2000 terutama, sebenarnya kita sudah ada isu yang mendunia, namanya adalah global village ya, maksudnya kampung global gitu. Konsep itu adalah bahwa intinya Indonesia dan Inggris itulah satu kampung gitu. Karena kenapa? Semua terhubung ya. Ke tahun 2000 mungkin kita bisa mengetahui berita dari televisi apa yang terjadi di negara lain. Berkembang ke tahun 2010 sampai ke sini, itu bahkan kita update gitu. Update itu dalam artian kita 1 menit kemudian kita tahu gitu bahwa ada berita. Maka ada istilah kurang kudet ya, kurang update gitu. Sekarang itu teman-teman sekalian enggak sekedar dia itu update ya, tetapi live ya. Dalam artian ini dikatakan tuh live generation. Kenapa? Karena kita suka live ya. Jadi berita di negara manapun bisa live kita saksikan. Jadi maksudnya apa? Bahwa sekarang jarak itu semakin tidak berarti. Gitu. Jadi memang jadi kalau masalah posisi menurut saya ya, selama bisa dimanajemen dengan baik itu sangat bagus sekali. Karena pertama ini ada 2 hal teman-teman sekalian. Ketika di Sidimpuan pun ada kelemahan kekurangannya. Ketika dia berbeda tempat pun contoh nih, ada satu di Sidimpuan, satu tempat lain, itu juga ada keuntungannya. Itu masalah jaringan, networking. Gitu. Jadi ketika dia di satu tempat Sidimpuan, berarti kemungkinan besar ya, mohon maaf ini dari segi ini juga kemungkinan ya di sekitar situ kan, tetapi ketika dia dari berbagai daerah, jaringannya kuat gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada dari 2 sisi itu ya. Jadi memang tadi setiap tempat itu ada kekurangan dan kelemahannya. Jadi intinya adalah dengan kita mengatasi kekurangan dan kelemahan di 2 kondisi tadi, apakah di Sidimpuan semua atau berbeda tempat itu bisa diatasi. Oke, mungkin dari Saudara Budi boleh menanggapi tambahan, silakan. Oh, Bang. Ya. Jawaban ketua itu sudah sempurna lah. Oh, cukup. Ya, baik. Kalau itu saya lanjut ya, Bang, boleh ya? Ya, silakan. Masih ada waktu, silakan. Ya, oke. Jadi gini, kalau memang masalah posisi tadi, menurut saya memang gini, permasalahan kita kalau kita segi riset gitu ya, penelitian, ada faktor ya yang kita lihat, bahwa faktor lokasi atau faktor personal ya, atau faktor sistem. Ada banyak yang membuat Al-Kamil ini mungkin kurang berkembang. Jadi kalau kita lihat memang ada sistem gitu ya, kemudian personal, apakah posisi. Jadi kita lihat ya kira-kira yang berpengaruh yang mana gitu. Kita bisa melihat dan membaca dari sejarah riwayat yang terjadi. Ada jelas kan maksud saya timeline ya, timeline sejarah kami itu ada. 30 detik lagi. Kita lihat dari timeline itu kira-kira memang faktor yang berpengaruh itu apa? Apakah memang karena posisi, sistem atau personalnya gitu. Ya, mungkin itu saja, Bang. Baik, terima kasih kepada paslon 1 yang sudah memberikan jawabannya. Ya, Bang. sebelum maaf paslon nomor 2, Subuh yang sudah memberikan jawabannya. Sebelum tanggapan dari panelis, kita mau lihat dulu semangat teman-teman semua ini semuanya nih. Mohon kita semua untuk meng-unmute suaranya. Harap semuanya, semua peserta meng-unmute. Ya, silakan dihidupkan semua suaranya dan kita bertakbir bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, semoga yang tadinya sudah mulai ngantuk kembali segar karena yang berikutnya Allahu Akbar. Bang Muklis sudah mau sholat subuh kayaknya ini Bang Muklis ini. Subuh. Ya. Jadi berikutnya kami persilakan kepada Pak panelis mungkin untuk menanggapi jawaban-jawaban dari para paslon tadi. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Dan saya ucapkan juga terima kasih dan apresiasi tertinggi buat teman-teman pasangan calon. Saya rasa jawabannya adalah jawaban-jawaban yang cerdas ya. Dan jawaban-jawaban yang mengerti atau memahami konten atau isi atau substansi permasalahan yang kita tanyakan. Kami tidak dalam posisi menilai siapa yang terbaik atau siapa yang jawabannya paling tepat dan seterusnya, tidak. Akan tetapi hanya mencoba menstimulus teman-teman paslon untuk mengeluarkan ide atau gambaran atau gagasan dan seterusnya, sehingga teman-teman para sobat Al-Kamil di sini bisa melihat calon mana yang kira-kira bisa lebih mewakili atau lebih tepat untuk dipilih. Dan saya rasa itu tadi ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya, jawaban-jawaban yang terbaik. Dan ada beberapa tadi itu ya, ada beberapa paslon yang mengunggulkan di sisi satu, ada lagi ya di sisi lainnya. Itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa malam ini sebenarnya adalah wahana atau sarana buat kita untuk berdiskusi, sama-sama saling menyampaikan ide dan gagasan, sehingga bisa saling dalam tanda kutip saling mencuri ide, selama ide itu baik dan bagus demi kebaikan Al-Kamil ke depan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak panelis Bang Amir Mahmud Nasution. Ya, untuk tanggapan tadi mungkin saya memberikan sedikit catatan saja supaya diingat oleh para calon voters, calon pemilih. Tanggapan paslon 3 atas kata apatis adalah memberi manfaat dan terlihat memberi manfaat. Ya, itu yang saya catat ya. Tanggapan paslon nomor 4 terhadap kata yayasan adalah patuh pada yayasan dan apabila diberikan peluang maka akan diterima pada waktunya. Tanggapan atas semangat adalah dari paslon nomor 1 adalah menjaga semangat itu salah satunya adalah dengan memberikan keuntungan ataupun tawaran keuntungan kepada pengurus, misalnya seperti insentif yang dibuat dan mengelola dana abadi, begitu ya. Dan yang terakhir dari paslon nomor 2 tentang posisi adalah zaman sudah berkembang dan sudah globalisasi. Jadi tidak ada lagi permasalahan masalah jarak. Jarak itu sudah semakin tidak terasa, seperti itu kira-kira tadi. Baik,